Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mei Anggreni dengan NIM 2118080. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan dan juga laporan kasus keperawatan kritis yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian laporan pendahuluan dan juga laporan kasus dari pembimbing saya, itu Bapak Julius Diranda. Nah, yang pertama itu laporan pendahuluan saya, itu laporan pendahuluannya asuhan keperawatan pada pasien dengan kejang demam di ruang PICU RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Palembang. Yang pertama itu ada definisi. Jadi definisi kejang demam adalah perubahan aktivitas motorik atau behavior bersifat paroksimal dan dalam waktu terbatas akibat dari adanya aktivitas listrik abnormal di otak yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh menurut Widakno 2012. Setelah itu ada ahli lain yang mengatakan kejang demam atau febrile convulsion adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh yang disebabkan oleh proses extracranium menurut Lestari 2016. Jadi dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kejang demam adalah gangguan yang terjadi akibat peningkatan suhu tubuh yang menyebabkan kejang pada yang diakibatkan karena proses extracranium. Selanjutnya etiologi dari kejang demam ini hingga saat ini tuh belum diketahui pasti penyebab demam itu apa. Nah, demam ini sering disebabkan oleh infeksi saluran napas, otitis media, pneumonia, dan infeksi saluran kemih menurut Lestari 2016. Nah, menurut Rido 2014 itu mengatakan bahwa ada beberapa faktor resiko terjadinya kejang demam tuh diantaranya dipacu oleh yang pertama itu faktor-faktor perinatal, yang kedua malformasi otak kongenial, yang ketiga faktor genetik, yang keempat demam, yang kelima gangguan metabolisme, selanjutnya trauma, yang ketujuh neoplasma, yang kedelapan tuh gangguan sirkulasi. Selanjutnya yang ketiga itu anatomi fisiologi. Nah, anatomi fisiologi ini sistem saraf tuh bekerja sebagai konduktor sistem listrik yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh ini dikelompokkan menjadi empat fungsi, yaitu yang pertama menerima informasi dari lingkungan internal dan eksternal melalui jalur sensori. Yang kedua menghubungkan informasi yang diterima pada berbagai tingkat refleks dan mengingatkan untuk menentukan respon yang sesuai dengan situasi. Yang ketiga itu menghubungkan informasi antara sistem saraf, perifer, dan juga pusat. Yang keempat itu menyalurkan informasi dengan cepat melalui berbagai jalur motorik ke organ tubuh. Nah, dalam pembahasannya kejang demam ini tuh sistem saraf tuh diuraikan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, yang pertama itu sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu yang pertama juga dibagi lagi menjadi ada otak. Nah, si otak ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu cerebrum, batang otak, dan juga cerebellum. Yang pertama ada cerebrum. Nah, cerebrum ini terdiri dari 2 hemisfer dan 4 lobus substansia grisens terdapat pada bagian luar dan substansia alba pada bagian dalamnya. Nah, cerebrum ada 4 yang terdiri 4 yang termasuk dalam cerebrum, yaitu yang pertama ada frontal. Frontal ini adalah lobus terbesar terletak pada fossa anterior. Area ini mengontrol perilaku individu, membuat keputusan pribadi dalam dan juga menahan diri. Setelah itu yang kedua ada parietal lobus sensori. Nah, area ini menginterpretasikan sensasi rasa yang dapat berpengaruh adalah bau. Nah, lobus parietal ini mengatur individu yang mampu mengetahui posisi dan letak bagian tubuhnya. Kerusakan pada daerah ini menyebabkan sindrom Hemi-Neck. Yang ketiga itu ada temporal
Temporal ini berfungsi menginterpretasikan sensasi kecap, bau, dan pendengaran. Ingatan jangka pendek dan juga ingatan jangka pendek itu sangat berhubungan dengan daerah ini. Setelah itu, yang keempat itu ada occipital, terletak pada lobus posterior hemisfer cerebri. Bagian ini bertanggung jawab menginterpretasikan penglihatan. Setelah itu yang kedua ada batang otak. Batang otak ini terletak pada fossa anterior bagian anterior. Bagian ini terdiri dari otak tengah, pons, dan medula oblongata. Nah, otak tengah atau midbrain itu menghubungkan pons dan cerebrum dengan hemisfer cerebrum. Bagian ini tuh berisi jalur sensori dan motorik dan sebagai pusat refleks, pendengaran, dan juga penglihatan. Pons terletak pada cerebellum antara otak tengah dan medula dan merupakan jembatan antara dua bagian cerebrum dan juga antara medula dan cerebrum. Pons berisi jarak sensori dan juga motorik. Medula oblongata itu menurunkan serabut-serabut motorik dari otak ke medula spinalis dan serabut-serabut sensori dari medula spinalis ke otak. Dan serabut-serabut tersebut menyilang pada daerah ini. Pons juga berisi pusat-pusat terpenting yang mengatur kontrol jantung, pernafasan, dan tekanan darah, dan sebagai asal-usul dari saraf otak ke-5 sampai ke-8. Setelah itu yang ketiga ada cerebellum. Cerebellum ini terletak pada fossa posterior yang terpisah dari hemisfer cerebral, lipatan durameter tentorium cerebellum. Nah, cerebrum ini mempunyai dua aksi, yaitu rangsangan dan menghambat, dan juga tanggung jawab yang luas terhadap koordinasi dan gerakan halus. Ditambah mengontrol gerakan yang benar, keseimbangan, posisi, dan menginterpretasikan input sensori. Selanjutnya, bagian-bagian dari otak tengah itu di encephalon berisi thalamus, hipotalamus, dan kelenjar hipofisis. Nah, yang pertama itu ada thalamus. Thalamus ini berada pada salah satu sisi dari sepertiga ventrikal. Ya, aktivitas primernya sebagai pusat penyambung sensasi bau yang diterima. Semua impuls memori, sensasi, dan nyeri melalui bagian ini. Selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus ini terletak pada bagian anterior dan inferior talamus, berfungsi mengontrol dan mengatur sistem saraf otonom. Hipotalamus juga bekerja sama dengan hipofisis untuk mempertahankan keseimbangan cairan, mempertahankan suhu tubuh melalui peningkatan vasokonstriksi atau vasolidasi, dan mempengaruhi sekret hormonal dengan kelenjar hipofisis. Hipotalamus juga sebagai pusat lapar dan mengontrol berat badan, sebagai pengatur tidur, tekanan darah, perilaku agresif dan seksual, dan juga pusat respon emosional, misalnya rasa malu, marah, depresi, panik, dan juga takut. Selanjutnya itu ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini dianggap sebagai masker kelenjar karena semua hormon-hormon dan fungsinya diatur oleh kelenjar ini. Dengan hormon-hormonnya, hipofisis dapat mengontrol fungsi ginjal, pankreas, dan juga organ-organ lain. Nah, hipofisis ini merupakan bagian otak yang 3 kali lebih sering timbul tumor pada orang dewasa. Biasanya terdeteksi dengan tanda dan gejala fisik yang dapat menyebar di hipofisis. Nah, hipofisis ini kelenjarnya ada pada yang pertama itu medula spinalis. Nah, merupakan sambungan oblongata yang turun ke bawah, dimulai dari foramen magnum dan berakhir pada L2. Medula spinalis ini menjadi lancip pada daerah torak bagian bawah dan membentuk struktur seperti kerucut yang disebut cons medularis. Terus selanjutnya yang tadi adalah saraf pusat, sekarang sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf perifer ini merupakan seperangkat saluran biasa yang terletak di luar sistem saraf pusat. Saraf perifer ini merupakan saraf tunggal, yaitu saraf motorik, sensorik, dan juga ataupun campuran. Saraf perifer ini terdiri dari 12 pasang kranial dan yang membawa impuls dari neuron ke otak, dan 31 saraf spinal yang membawa impuls
dari medula spinalis. Tiap saraf spinal ini memberikan penginderaan bagian-bagian tersebut mendermatosmes. Beberapa saraf spinal itu bersatu untuk membuat pleksu atau jalinan saraf. Apa aja sih bagian-bagian dari saraf pusat? Nah, bagian-bagian dari saraf pusat ini yang pertama ada nervus olfactorius. Nah, sifatnya adalah sensorik, menyuplai hidung, membawa rangsangan aroma atau bau-bauan dari rongga hidung ke otak. Fungsi saraf pembau dan yang keluar dari otak dibawa ke dahi yang disebut lobus olfactorius. Kemudian saraf ini melalui lubang yang ada pada tulang tapis akan menuju ke rongga hidung, selanjutnya menuju sel-sel panca indera. Selanjutnya yang kedua itu ada nervus opticus. Nah, nervus opticus ini sifatnya sensorik, mensarafi bola mata dan membawa rangsangan penglihatan ke otak. Yang ketiga ada nervus mandibularis, sifatnya majemuk, sensorik dan juga motorik. Nah, serabut-serabut motorisnya mensarafi otot-otot pengunyah dan serabut-serabut sensoriknya mensarafi gigi-gigi bawah, kulit daerah temporal dan juga dagu. Serabut rongga mulut dan lidah dapat membawa rangsangan cita rasa ke otak. Fungsinya sebagai saraf kembar 3, di mana saraf ini merupakan saraf otak terbesar yang memiliki 2 buah akar saraf yang mengandung serabut saraf penggerak. Terus yang selanjutnya itu ada nervus abducens. Nervus abducens ini sifatnya motoris, mensarafi otot-otot orbital, fungsinya sebagai saraf penggoyak sisi mata. Saraf ini keluar dari sebelah bawah jembatan pontis, menembus selaput otak sela tursika. Selanjutnya itu yang kelima ada nervus facialis. Nah, nervus facialis ini sifatnya majemuk, sensori dan juga motorik. Serabut-serabut motoriknya mensarafi otot-otot lidah dan serabut lendir rongga mulut. Di dalam saraf ini terdapat serabut-serabut saraf otonom, parasimpatik untuk wajah dan kulit kepala. Fungsinya sebagai mimik wajah dan mengantarkan rasa pengecap, yang mana saraf ini keluar sebelah belakang dari beriringan ya dengan saraf pendengar. Terus yang keenam ada nervus auditorius, sifatnya sensori, mensarafi alat pendengar, membawa rangsangan pendengaran dan dari telinga ke otak. Fungsinya sebagai alat perasa, di mana saraf ini keluar dari sumsum penyambung dan terdapat di bawah saraf lidah tekak. Yang ketujuh ada saraf accessorius, itu sifatnya itu motoris yang mensarafi musculus sternocleidomastoid mastoid dan musculus trapezius. Fungsinya sebagai saraf tambahan, terbagi atas 2 bagian yang berasal dari otak dan bagian yang berasal dari sumsum tulang belakang. Terus yang ke-8 itu ada nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus sifatnya motoris, ia mensarafi otot-otot lidah. Fungsinya sebagai saraf lidah, di mana ini terdapat di dalam sumsum penyambung yang ada akhirnya bersatu dan melewati lubang yang terdapat di sisi foramen occipital. Saraf ini juga memberikan ranting-ranting pada otot yang melekat pada tulang lidah dan juga otot lidah. Selanjutnya yang ke-9 itu ada nervus vagus, sifatnya sensorik dan motorik, mensarafi faring, tosil dan lidah dan juga rangsangan cita rasa. Lalu selanjutnya yang ke-10 itu nervus vagus, sifatnya sensorik dan motorik, mensarafi faring, laring, paru-paru dan juga esofagus. Terus yang selanjutnya yang nervus oculolaris, sifatnya motorik, mensarafi penggerak bola mata dan pengangkat kelopak mata. Yang ke-12 itu nervus trochlearis, bersifat motorik, mensarafi mata, memutar mata dan penggerak mata. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi ini dimulai dari sumber
otak adalah glukosa yang mempunyai proses oksidasi dipecah menjadi CO2 dan air. Sel dikelilingi oleh membran yang dari permukaan dalam yaitu lipoid dan permukaan luar yaitu ionik. Dalam keadaan normal, membran sel neuron dapat dilakukan dengan mudah dan ion kalium dan sangat sulit dilalui oleh ion natrium dan elektrolit lainnya, kecuali ion klorida. Akibatnya, konsentrasi ion kalium dalam sel neuron tinggi dan konsentrasi natrium rendah, sedangkan di luar sel neuron terdapat keadaan sebaliknya. Nah, keadaan perbedaan jenis dan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel, maka terdapat perbedaan potensial membran yang disebut potensi membran dari neuron. Untuk menjaga potensi membran diperlukan energi dan juga bantuan enzim natrium kalium ATPase yang terdapat pada permukaan sel. Nah, keseimbangan potensial membran ini dapat diubah oleh yang pertama perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraseluler, yang kedua rangsangan yang datang mendadak, misalnya mekanisme kimiawi atau aliran listrik dari sekitarnya. Yang ketiga, perubahan fisiologi dari membran sendiri karena penyakit atau keturunan. Pada keadaan demam, naik suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan oksigen meningkat 20%. Pada anak dengan usia 3 tahun, sirkulasi otak mencapai 65% dari seluruh tubuh dibandingkan dengan orang dewasa yang hanya 15%. Oleh karena itu, kenaikan suhu tubuh dapat mengubah keseimbangan dari membran sel neuron dan dalam waktu yang singkat terjadi difusi dari ion kalium maupun ion natrium. Akibatnya terjadinya lepas muatan listrik. Nah, lepas muatan listrik ini besarnya sehingga dapat meluas ke seluruh sel maupun ke membran sel di sekitarnya dengan bantuan neurotransmitter yang lalu terjadilah kejang. Tiap anak memiliki ambang kejang yang berbeda, tergantung dari tinggi rendahnya ambang kejang seorang anak yang mengalami kejang pada kenaikan suhu tertentu. Nah, kejang demam ini berlangsung singkat, pada umumnya tidak berbahaya dan tidak meninggalkan gejala sisa. Tetapi kejang demam yang berlangsung lama atau lebih dari 15 menit biasanya disertai apnea, peningkatannya kebutuhan oksigen dan energi untuk kontraksi otot skeletal, yang akhirnya terjadi hipoksemia, hiperkapnia, asidosis laknat disebabkan oleh metabolisme aerobik, hipotensi arterial disertai denyut jantung yang tidak teratur, dan suhu tubuh meningkat yang disebabkan makin meningkatnya aktivitas otak dan mengakibatkan metabolisme otak meningkat. Rangkaian kejadian di atas itu dan faktor penyebab terjadinya kerusakan neuron otak selama berlangsungnya kejang. Selanjutnya, ini patofisiologi. Ini patoflow dari patofisiologi tadi. Jadi infeksi yang bisa memicu terjadinya proses inflamasi itu seperti ada pneumonia, otitis media, dan juga ESK. Lalu terjadilah inflamasi, selanjutnya inflamasi dan suhu tubuhnya meningkat, terjadilah demam atau pireksia, timbul masalah keperawatan hipertermia. Nah, dari hipertermia ini terjadi kenaikan metabolisme basal 10-15%. Selanjutnya itu kebutuhan oksigen meningkat 20% dan peningkatan sirkulasi oksigen di otak, lalu ketidakseimbangan membran sel neuron, terus difusi ion kalium dan juga natrium, lalu pelepasan muatan listrik meluas ke sel dan oleh neurotransmitter. Dari peningkatan sirkulasi oksigen di otak tadi timbullah masalah keperawatan ketidakefektifan perkusi jaringan cerebral. Nah, melanjutkan tadi yang dari pelepasan muatan listrik meluas ke sel oleh neurotransmitter tadi, terjadilah kejang demam. Nah, kejang demam ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kejang demam simplex dan juga kejang demam kompleks. Nah, kejang demam simplex ini itu dengan ciri-ciri kejang kurang dari 15 menit. Terus timbul dalam 16 jam setelah 16 pertama setelah muncul demam. Terus umur anak
6 bulan sampai 4 tahun. Kejang bersifat umum, pemeriksaan saraf normal, EEG normal, frekuensi bangkitan kejang dalam 1 tahun tidak atau lebih besar dari 4 kali, lalu tanpa gejala sisa. Nah, kejang kompleks tadi itu ditandai dengan kejang lebih dari 15 menit, gejala sisanya tuh ada, terus EEG-nya abnormal, terjadilah epilepsi, lalu timbul masalah keperawatan, resiko keterlambatan perkembangan. Nah, dari kejang ciri-ciri dari kejang demam kompleks tadi, selanjutnya itu ada apnea, kebutuhan O2 dan energi untuk konstruksi atau skeletal. Selanjutnya terjadilah meningkat hipoksemia, selanjutnya terjadi hipertensi denyut jantung tidak beraturan, lalu hiperkapnia dan juga metabolisme aerob, lalu asidosis, sesak napas dan akral dingin, dan juga gangguan, lalu muncul masalah keperawatan gangguan pertukaran gas. Lalu dari demam kompleks dan juga demam simplex tadi dapat ditarik itu ada yang pertama itu ada lidah jatuh ke belakang, lalu penyumbatan jalan napas, terjadilah sesak, lalu muncul masalah keperawatan ketidakefektifan pola napas. Lalu setelah itu ada juga cairan atau sekret di jalan napas, lalu muncul masalah keperawatan resiko aspirasi. Nah, dari apnea dan juga kebutuhan O2 dan energi untuk konstruksi otot skeletal tadi meningkat, dapat ditarik masalah keperawatannya adalah ketidakefektifan perkusi jaringan perifer. Selanjutnya itu ada manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis ini diantaranya yang pertama, suhu tubuh mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, anak sering hilang kesadaran saat kejang, mata mendeli, tungkai dan lengan mulai kaku, bagian tubuh anak berguncang. Gejala kejang bergantung pada jenis kejangnya. Lalu yang keempat itu kulit pucat dan membiru, yang kelima akral dingin. Selanjutnya penata laksanaan. Penata laksanaan ini dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan medis dan juga penata laksanaan keperawatan. Nah, penata laksanaan medis ini dibagi lagi, yang pertama itu memberantas kejang secepat mungkin. Nah, pemberantasan kejang secepat mungkin ini dengan cara pemberian obat diazepam yang diberikan secara intravena dengan dosis yang diberikan pada pasien kejang sesuai dengan berat badan. Kurang dari 10 kilo, 0,5 sampai 0,75 gram per miligram per kilogram dengan minimal dalam spuit 7,5 miligram. Dan untuk berat badan di atas 20 kilo, 0,5 gram per kilogram berat badan. Misalnya dosis rata-rata dipakai 0,3 mg per kilogram berat badan per kali. Dengan maksimum 5 gram pada anak berumur kurang dari 5 tahun dan 10 gram pada anak yang lebih besar. Nah, setelah disuntikan pertama secara intravena, tunggu 15 menit. Bila masih kejang, diulangi suntikan kedua dengan dosis yang sama, juga melalui intravena. Setelah 15 menit pemberian suntikan kedua masih kejang, diberikan suntikan ketiga dengan dosis yang sama juga, akan tetapi pemberiannya secara intramuskular. Diharapkan kejang akan berhenti jika sudah melakukan tindakan ini. Tapi jika masih belum berhenti juga, dapat diberikan fenobarbital atau parandehid 4% secara intravena. Efek sampingnya itu dari pemberian diazepam adalah mengantuk, hipotensi, penekanan pusat dan juga pernafasan. Selanjutnya itu ada pengobatan penunjang. Obat penunjang ini obat untuk hibernasinya adalah klorpromazin dengan dosis 20 sampai 30 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3 dosis atau sebaiknya glukokortikoid misalnya dexamethasone 0,5 sampai 1 ampul setiap 6 jam sampai keadaan membaik.
Selanjutnya itu memberikan pengobatan rumat. Setelah kejang diatasi harus disusul dengan pengobatan rumat. Nah, daya kerja diazepam sangat disingkat yaitu berkisar antara 45 sampai 60 menit sesudah disuntikan. Oleh karena itu harus diberikan obat antiseptik dengan daya kerja lebih lama. Lanjutan pengobatan rumat tergantung daripada keadaan pasien. Pengobatan ini dibagi menjadi atas dua bagian yaitu pengobatan profilaksasi intermiten dan pengobatan profilaksasi jangka panjang. Selanjutnya yang keempat itu mencari dan mengobati penyebab. Penyebab kejang demam sederhana maupun epilepsi yang diprovokasi oleh demam biasanya adalah infeksi respiratoris bagian atas dan otitis media akut. Nah, pemberian antibiotik yang adekuat perlu untuk mengobati penyakit tersebut. Secara akademis, pasien kejang demam yang datang untuk pertama kali sebaiknya dilakukan fungsi lumbai untuk menyingkirkan kemungkinan adanya faktor infeksi di dalam otak, misalnya meningitis. Selanjutnya itu ada penata laksanaan keperawatan. Nah, penata laksanaan keperawatan itu dimulai dengan pengobatan fase akut, yaitu yang pertama ada airway, yaitu dengan cara baringan pasien di tempat yang rata, kepala dimiringkan dan pasangkan sudip lidah yang telah dibungkus kasa atau bila ada sudah lebih baik. Selanjutnya itu yang kedua, singkirkan benda-benda yang ada di sekitar pasien, lepaskan pakaian yang mengganggu pernafasan, lalu berikan oksigen boleh sampai 4 liter per menit. Selanjutnya itu ada breathing. Breathing itu isap lendir sampai bersih, jadi pembersihan jalan napas. Selanjutnya itu circulation yang dengan cara bila suhu tinggi lakukan kompres hangat secara intensif. Lalu setelah pasien bangun dan sadar berikan minum hangat. Kalau tadi ada pengobatan fase akut, selanjutnya ada pencegahan kejang berulang. Yang pertama, segera berikan diazepam intravena dosis rata-rata 0,3 mg per kilogram berat badan atau diazepam rektal. Jika kejang tidak berhenti, tunggu 15 menit dapat diulang dengan dosis dan cara yang sama. Selanjutnya yang kedua, bila diazepam tidak tersedia, langsung pakai fenobarbital dengan dosis awal dan selanjutnya diteruskan dengan pengobatan rumat. Selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan pada kasus kejang demam. Yang pertama ada pengkajian anamnesa, identitas pasien meliputi nama lengkap, tempat tinggal, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, tempat tanggal lahir, asal suku, bangsa, agama, nama orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua. Lalu yang kedua ada riwayat kesehatan, meliputi keluhan utama. Biasanya anak mengalami peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, pasien mengalami kejang, dan bahkan pasien dengan kejang demam kompleks biasanya mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya yang kedua itu riwayat penyakit sekarang. Biasanya orang tua klien mengatakan badan anaknya terasa panas, nafsu makan anaknya berkurang, lama terjadinya kejang biasanya tergantung pada jenis kejang demam yang dialami anak. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini yang pertama, riwayat perkembangan anak. Biasanya pada pasien dengan kejang demam kompleks mengalami gangguan keterlambatan perkembangan dan inteligensi pada anak serta mengalami kelemahan pada anggota gerak. Terus yang kedua, riwayat imunisasi. Biasanya anak dengan riwayat imunisasi tidak lengkap rentan penyakit infeksi atau virus seperti virus influenza. Terus yang ketiga itu riwayat nutrisi. Riwayat nutrisi ini saat sakit biasanya anak mengalami penurunan nafsu makan dan karena mual atau muntah. Lalu yang kedua ada pemeriksaan fisik. Yang pertama keadaan umum, biasanya anak rewel atau kesadaran komplementis. Terus yang kedua tanda-tanda vital, suhu biasanya lebih dari 38 derajat Celcius, respirasi pada usia 2 sampai kurang dari 12 bulan biasanya 49 kali per menit, pada usia 12 bulan sampai dengan lebih dari 5 tahun biasanya lebih besar 40 kali per menit. Nah, di biasanya lebih dari 100 kali per menit. Berat badan biasanya pada anak bagian dengan kejang demam tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. Lalu yang kedua kepala. Pada bagian kepala biasanya tampak simetris dan tidak ada kelainan yang tampak. Yang kelima itu mata biasanya simetris kiri kanan, sklera tidak ikterik, konjuktiva anemis.
Yang keenam itu mulut dan lidah. Biasanya mukosa bibir tampak kering, tonsil hiperemis, lidah tampak kotor. Terus yang ketujuh telinga. Biasanya bentuk simetris kiri kanan. Normalnya pilih sejajar dengan katus mata. Keluar cairan, terjadi gangguan pendengaran dan bersifat sementara, nyeri tekan mastoid. Lalu yang ke-8 itu hidung. Biasanya penciuman baik, tidak ada pernapasan cuping hidung, bentuk simetris, mukosa hidung berwarna merah muda. Yang ke-9 ada leher, biasanya terjadi pembasaran KGB. Lalu yang ke-10 dada, ada toraks, infeksi, biasanya gerakan dada simetris, tidak ada pengenduran otot bantu nafas, penggunaan otot bantu nafas. Terus yang kedua ada palpitasi. Biasanya fremitus kiri dan kanan tuh sama. Terus yang ketiga ada auskultasi. Biasanya ditemukan bunyi napas tambahan seperti crunchy. Terus yang selanjutnya itu ada jantung. Biasanya terjadi penurunan atau peningkatan denyut jantung. Ictus cordis tidak terlihat, P ictus cordis di SIC vitraba, P batas kiri jantung SIC 2 kiri di linea parastrenalis kiri atau pinggang jantung, SIC V kiri agak ke medial linea mid clavicularis kiri, batas bawah kanan jantung di sekitar ruang intercostalis kedua dan keempat kanan di linea parasternalis kanan, batas atasnya di ruang intrakosta 2 kanan linea parasternalis kanan. A, B, J 2 lebih lemah dan bunyi jantung pertama. Yang ke-11 ada abdomen. Biasanya lemas, datar, dan kembung. Terus yang ke-12 itu anus. Biasanya tidak terjadi kelainan pada genitalia. Terus yang ke-13 ekstremitas atas. Biasanya tonus otot mengalami kelemahan. CRT lebih dari 2 detik, akral dingin. Terus yang bawah itu biasanya tonus otot mengalami kelemahan, CRT lebih dari 2 detik dan juga akral dingin. Selanjutnya penilaian tingkat kesadaran. Penilaian tingkat kesadaran ini yang pertama ada komponentis. Komponentis ini kesadaran normal. Sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Nilai GCS-nya itu 15-14. Selanjutnya ada apatis. Apatis ini keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh, nilai GCS-nya 13-12. Lalu delirium, yaitu sifatnya gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berhayal, dan nilai GCS-nya 11-10. Selanjutnya ada somnolen. Somnolen ini kesadarannya menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang, tetapi jatuh tertidur lagi. Mampu memberikan jawaban verbal, nilai GCS-nya 9-7. Selanjutnya stupus atau soporokoma, yaitu keadaan seperti tidur lelap tetapi ada respon terhadap nyeri, nilai GCS-nya 6-4. Terus yang keenam itu koma atau komatos, yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, tidak ada respon kornea atau maupun refleks muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Nilai GCS-nya kurang dari 3. Lalu selanjutnya ada penilaian kekuatan otot. Penilaian kekuatan otot ini yang pertama itu kekuatan otot tidak ada dengan skala 0, tidak dapat digerakkan tonus otot ada, tapi tonus otot ada itu dengan skala 1, dapat digerakkan, mampu terangkat sendiri, skalanya 2, terangkat sendiri kurang dari 45 derajat, tidak mampu melawan gravitasi itu skalanya 3, bisa terangkat, bisa melawan gravitasi, namun tidak mampu melawan tahanan pemeriksa, gerakan tidak terordinasi itu nilainya 4, kekuatan otak normal itu nilainya 5. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini meliputi EEG,
ensepalogram. Pemeriksaan EEG ini dibuat 10-14 hari setelah bebas panas dan tidak menunjukkan kelainan di koar. Gelombang EKG lambat di daerah belakang dan unilateral menunjukkan kejang demam kompleks. Selanjutnya yang kedua, lumbai fungsi merupakan pemeriksaan cairan yang ada di otak dan kanal tulang belakang untuk meneliti kecurigaan meningitis. Selanjutnya itu ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini harus dilakukan untuk mencari sumber demam dengan bukan sekadar pemeriksaan rutin. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan darah rutin, kadar elektrolit, kalsium, fosfor, magnesium, dan juga gula darah. Selanjutnya itu diagnosa keperawatan yang bisa diambil. Yang pertama, hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Yang kedua, ketidakefektifan perkusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan sirkulasi otak. Yang ketiga, resiko cedera berhubungan dengan gangguan sensasi. Yang keempat, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perkusi. Yang kelima, ketidakseimbangan perkusi jaringan perifer berhubungan dengan hipoksemia. Yang keenam, resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan kesadaran. Yang ketujuh, ketidakseimbangan pola napas berhubungan dengan gangguan neurologis atau kejang. Yang kedelapan, resiko keterlambatan perkembangan berhubungan dengan gangguan kejang. Selanjutnya, intervensi keperawatan secara teoritis dengan diagnosa yang pertama, hipertermia dengan batasan karakteristik apnea, bayi tidak dapat mempertahankan menyusu, gelisah, hipotensi, kulit kemerahan, kulit terasa hangat, letargi, kejang, koma, sputer, takikardia, takikapnia, vasodilatasi, dan juga faktor yang berhubungannya itu dengan peningkatan laju metabolisme, penyakit atau sepsis. Selanjutnya, tujuan keperawatan atau dari NOC atau outcome yaitu termoregulasi dengan kriteria hasil merasa merinding saat dingin, berkeringat saat panas, tingkat pernafasan, melaporkan kenyamanan suhu, perubahan warna kulit, sakit kepala. Selanjutnya intervensi keperawatannya itu yang pertama perawatan demam, yaitu pantau suhu dan tanda-tanda vital lainnya, monitor warna kulit dan suhu, terus monitor asupan dan keluaran, sadari perubahan kehilangan cairan yang tidak dirasakan, berikan obat atau cairan IV, tutup pasien dengan selimut atau pakaian ringan, dorong konsumsi cairan, terus fasilitasi istirahat dan terapkan pembatasan aktivitas jika diperlukan, berikan oksigen yang sesuai, tingkatkan sirkulasi udara, mandikan pasien dengan spons hangat dengan hati-hati. Lalu yang kedua ada pengaturan suhu, monitor suhu paling tidak setiap 2 jam sesuai kebutuhan, monitor dan laporkan adanya tanda dan gejala hipotermia dan hipertermia, tingkatkan intake dan cairan nutrisi adekuat, berikan pengobatan antiseptik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, manajemen pengobatan, tentukan obat yang diperlukan dan kelola menurut resep atau protokol. Yang kedua, monitor efektivitas cara dan pemberian obat yang sesuai. Terus yang ketiga ada manajemen kejang, yaitu mempertahankan jalan napas, membalikkan badan pasien ke satu sisi, longgarkan pakaian, tetap di sisi pasien selama kejang. Yang kelima, catat lama kejang. Yang keenam, monitor tingkat obat-obatan anti epilepsi dengan benar. Terus yang kedua, diagnosa kedua yaitu ketidakefektifan perkusi jaringan cerebral. Faktor resikonya gangguan cerebral vaskuler, penyakit neurologis. Dengan tujuan keperawatannya yang pertama, status sirkulasi, tekanan darah, sistol dan diastol, tekanan nadi, PaO2, tekanan parsial karbon dioksida atau oksigen dalam darah arteri, saturasi oksigen, urin output, dan kapilari refill. Dengan intervensi keperawatan, terapi oksigen, periksa mulut, hidung, dan juga sekret trakea, mempertahankan jalan napas yang paten, atur peralat oksigenasi, monitor aliran oksigen, pertahankan posisi pasien,
observasi tanda-tanda hipoventilasi, monitor adanya kecemasan pasien terhadap oksigenasi, manajemen ada edema cerebral, yaitu dengan monitor adanya kebingungan, perubahan pikiran, keluhan pusing dan pingsan. Dan juga monitor tanda-tanda vital, monitor karakteristik cairan cerebrospinal, warna, kejernihan dan konsistensi, monitor suhu pernapasan, frekuensi irama, kedalaman pernapasan, PaO2 dan PaCO2, pH bikarbonat, catat perubahan pasien dalam respon terhadap stimulus, berikan anti kejang sesuai kebutuhan, batasi cairan, dorong keluarga atau orang yang penting untuk bicara pada pasien, posisikan tinggi kepala 30 derajat atau lebih. Monitor tanda-tanda vital, monitor tekanan darah, nadi, suhu dan status pernafasan dengan cepat, monitor frekuensi dan irama pernafasan pola napas, monitor suhu, warna dan kelembapan kulit, monitor adanya Kastling rate atau tekanan nadi yang melebar brakardi, identifikasi penyebab dari perubahan tanda-tanda vital. Terus yang ketiga itu ada diagnosa keperawatan dengan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi. Tujuan keperawatannya yang pertama, satu pernapasan pertukaran gas dengan kriteria hasil tekanan parsial oksigen dalam darah arteri PO2, tekanan parsial oksigen dalam darah karbon dioksida dalam darah arteri PCO2, saturasi oksigen, keseimbang ventilasi perkusi, dipsenia pada saat istirahat, dan sianosis. Dengan intervensi keperawatan yang pertama, monitor tanda-tanda vital, monitoring tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan, memonitor denyut nadi, memonitor suara paru-paru, memonitor warna kulit, menilai CRT, terlalu memonitor pernafasan, memonitor tingkat irama, ekspirasi dan inspirasi, memonitor gerak dada, memonitor bunyi pernapasan, auskultasi bunyi paru, memonitori ordisnea dan hal yang meningkatkan atau memperburuk. Demikian laporan pendahuluan yang dapat saya jelaskan, dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.